kaumnya Nabi Musa itu iman nggak kalau Musa sebagai Nabi? Tidak, jawab saja, iman kan? Ya saya ulang lagi, ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu Nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah, terus minta penjelasan mereka itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala tasqil harsa, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qalul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih, apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti orang mufassir, ya goblok tapi nulis. Bahaya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudu semuanya harus pakai air, illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau ila yakuna fi udwika damun. Nah khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami syainun, satu cacat, ternyata yang cacat ginjalnya. Nah makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahin zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, stres atau sarafnya. Nah, atau yang cacat nasibnya gitu ya, itu kan. Nah seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafdz, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti karena fala budda minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qalul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira alim nih Pak Haris saiki alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah kalau itu tidak kafir, ya macam dia tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi, itu boleh, karena dulu kemarin tidak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap meluruskan, oh orang payu, kangelan milah lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena anda payu. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kena apa? Mbah kula niku goblok. Nek kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Lan kula sakniki mbek wong goblok tambah takdir.
Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare, takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim gitu, kok gak sopan gitu. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Lha bapake maca mabadi ra iso kok putune maca mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sang goblok wis anggap ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan. Maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine napa? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantek. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita kadang anggap yang harus itu wakaf ya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna. Yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah. Terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasl. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak bedai Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Bedai sampean enak keliru pales. Ijek santri enak keliru kan. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bingkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot, nak rambukan jenenge sakta, nak bukan jenenge wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti. Orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah, jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Res kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Res kamu jangan Rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al ke qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'allahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab maknanya Arabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semangat alifah. Malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono.
Oh tak boyong ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki rada halal loh. Yo sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Memba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam ka'asana mimar kodina sing nangekno aku sopo, terus dijawab hadza. Nah kalau dibaca langsung maka gak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawab. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu gak ngaji Ma'had Ali, pokoknya kayak cilik, pokoknya ngono tuh. Agar ono takok, kena apa Mbak? Pokoknya ngono. Lah saiki pokoknya wis kudu mbok mareni, saiki wis Ma'had Ali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawab. Nah, untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Alhamdulillah, bebo pinter. Nak pinternya jelas dulu, saya bebos. Urutannya bebos sih. Mantas sabab di komen bahwa, jadi nak orang pinter ya gaya pinter. Jadi umumnya orang alim kan serbanan. Saya orang serbanan perkaranya juga mantas sabab di komen. Itu ribu pinternya apa serban itu. Engkau niru bahasa al, niru alimnya kangelat, semua niru serban. Wah mata yang aku. Jadi urutannya niru alimnya sih. Kau nak sebar alim. Serban, kesungguhan gue sing gampang sing gampang ya gampang di alim sih apa serbanan sih lagi alim ya coba. Tapi akhirnya nanti alim apa enggak ini yang niru serban ini repot ngomong repot. Jadi harus diketahui, jadi filosofi wakaf sakta taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra itu juga gitu, paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan dan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti qailnya ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu, solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang gak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang membahasana memarkodina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hadza ma wa'adar rahman. Gak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, kan gak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hadza min kalamil mustafhim wa hadza min kalamil mujawab. Nah untuk memastikan gimana aja ditaktek saja. Nah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sakta. Ulama lain enggak, ya bilang itu wakaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf pasol, yaitu tidak ada wawu. Dong ya. Gampang tuh ilmu? Gampang berterang orang gampang. Mikir dhewe belok aja. Gak meyakinkan blas. Lah nak orang ngalim ra kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke Pak. Murid bantah guru gak sopan. Taklim mutalime ning ndi ngono so. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi Pak? Guru kok main-main gertak ya ora tau.
sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Wis tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok rek takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek setuju. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salaman. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso dene. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat boleh enggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP, yang butuh kamar mandi kamar. Oh berarti sekarang oleh itu salaman ke orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku di tengahno iku ra kena, ya kudu cangkeme. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku menawa ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno kan ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ki rapi telat mergo ora paham, harus diluruskan. Bingung milih, harus. Sampeyan yang ngono nek boyo. Nah, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian, ijek tirakat kan. Ijek tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesannya kan padahal aslinya orang payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh sah. Aku dikonjol gobloknya rakaruan itu tiap musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomong ini aku sakjane kalau wae iso Gus kepen ngergani Gus-Gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawa untuk tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawaduk saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel wong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek ora iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, repot to mineral repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Kalau qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Wis ono wa sahahul Albani. Waduh. Kalau Albani barang ribet kamu. Seribet
Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisaruhuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak maksiat urip wis gampang ah. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab be serius sing gelem aneh-aneh. Kalau kok repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz ben adalah sing gelem kok repot. Wah milah malah kecewa napa? Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha, wa Maliha, wa Hasabia. Tapi sing ngono iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu, cantik, pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis. Bar. Akan repot ini. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilaktaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu jajan sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, jajan berdemenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta tak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia agar mau kitab raiso jadi ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya bodoh wae, berkotak itu. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya orang disangka nak pintere kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya, jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul anajita bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal kadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsiri qalul anajita bil haq ay bil haqqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wa jelas ya. Jadi itu harus tahu.